Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, siapa bilang kalau kita mau produktif, mau menghasilkan sesuatu, siapa bilang kita harus keluar rumah? Ternyata ada banyak sekali hal yang bisa kita lakukan meskipun Anda berada di rumah. Ya, apa saja hal tersebut? Saya akan bahas kali ini untuk Anda semua. Ya, kembali lagi bersama saya Arli Kurnia. Kali ini saya berbagi pada Anda gimana caranya kita bisa menghasilkan sesuatu di rumah. Sebetulnya banyak sekali ide. Ya, mungkin Anda belum terbiasa saja. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin membantu Anda. Ya, sekarang kan pada saat saya bikin video ini disarankan untuk tidak keluar rumah, ya, tidak berkerumun, ya, karena wabah corona. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebetulnya di rumah? Sebetulnya banyak sekali, ya. Saya itu sudah di rumah itu sudah bertahun-tahun yang lalu sebetulnya, dan menghasilkan income dan sudah terbiasa gitu. Ini bukan masalah sulit atau tidak sulit, ini bukan masalah harus pinter atau tidak pinter gitu, tapi masalah kebiasaan saja. Kalau sudah biasa ya sudah, no problem. Mau di rumah ya tidak masalah, ya, uang tetap masuk. Nah, sebetulnya apa saja sih yang bisa kita lakukan di rumah? Tentunya kita harus mulai sesuatu dari yang kecil dulu. Ya, kita harus mulai dari sesuatu yang kecil. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengeksplor ide Anda. Jadi yuk kita sama-sama, ya. Bukan cuma saya saja, tapi saya mengajak Anda untuk berpikir. Ya, berpikir apa sih yang sebetulnya bisa kita lakukan di rumah, ya, untuk sesuatu yang produktif. Saya tidak tahu apakah cepat menghasilkan uang, apakah tidak cepat menghasilkan uang, apakah akan menghasilkan uang kecil atau besar. Saya tidak tahu. Tapi kita explore dulu, ya, supaya nanti Anda bisa memilih mana yang paling tepat untuk Anda lakukan. Gitu. Sekali lagi, dari dulu bertahun-tahun yang lalu sampai hari ini saya di rumah untuk menghasilkan income. Ya, jadi ini bukan hal yang umum, tetapi izinkan saya untuk share pada Anda semua, dan bukan meniru apa yang dilakukan orang lain, tetapi menggali apa yang ada di dalam kehidupan Anda, di dalam pikiran Anda, apa yang Anda bisa, itu yang kita akan besarkan nanti. Sebetulnya seperti itu. Apa saja? Saya akan bahas, tetapi saya minta Anda untuk berpikir dulu. Jadi saya akan tunggu Anda untuk komentar, ya, silakan komentar dulu, ya. Sekarang Anda komentar apa ya yang ada di kepala saya gitu, tuangkan saja di komentar. Kenapa? Karena yang komentar bukan cuma Anda, ya, teman-teman yang nonton ini ribuan orang akan komentar juga, dan Anda bisa melihat ide orang lain juga di komentar, ya. Selain dari video ini, di komentar nanti ada baca-baca. Yang mau komentar yang aneh-aneh nanti dulu, ini komentarnya produktif dulu, ya. Apa yang hal produktif apa yang bisa Anda lakukan di rumah, ya, sambil saya putarkan video berikut ini. Anda komen dulu, komen, ya, komen hal produktif apa, ya, silakan komen. Di saat seperti ini menjaga kesehatan sangat-sangat penting. Istirahat yang cukup, makan yang teratur, dan kemudian tetap berolahraga, ringan-ringan aja. Ini nih suplemen, kalau saya pakai Oxy. Cukup 2 tablet sehari. Ini mengandung ekstrak manggis dan kemudian ekstrak tomat. Kaya akan vitamin E, vitamin C. Ingat, karena 2 vitamin ini adalah vitamin utama untuk membentuk kekebalan tubuh. Ya, jadi ikhtiarnya jaga kesehatan, suplemennya penting banget. Oke, Anda sudah komentar? Yuk, apa komentarnya? Yuk, komen dulu. Ya, yang belum komen saya tungguin, komen dulu. Ya, komen. Hal produktif apa satu aja, ya, sumbang ide satu aja dari Anda di komentar, ya. Apa yang bisa Anda lakukan untuk produktif? Ya, produktif dalam artian adalah menghasilkan keuntungan satu ketika nanti, gitu, ya. Meskipun sekarang belum, atau mungkin bisa langsung, ya, enggak apa-apa, gitu, ya. Tapi apapun ide Anda, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tapi kita mengumpulkan ide supaya setiap orang yang nonton video ini bisa belajar juga dari komentar, ya.
Kali-kali dong saya ngajak orang komentar positif, komentar produktif supaya apa? Supaya warga kita ya, warga netizen ini terlatih untuk senantiasa mikirnya itu produktif gitu, positif gitu. Kalau kita kebiasaan mikir positif itu hasilnya akan positif. Tapi kalau kebiasaan mikir negatif ya komentarnya negatif terus gitu ya. Oke, saya anggap Anda tidak ingin berkomentar negatif, saya anggap Anda berkomentar positif. Yang belum komen langsung komen dulu. Ya, komen dulu. Ya, sebetulnya apa saja yang bisa kita lakukan itu banyak sekali. Banyak sekali. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa senantiasa produktif. Yuk kita, ini namanya brainstorming. Nah, apa saja sih saudara yang bisa kita lakukan sebetulnya di rumah? Ya, rumah. Rumah itu kita bisa ngapain aja? Anda bisa ngapain aja sebetulnya? Yuk kita lihat ya. Yuk satu contoh misalnya pada saat dulu 2000 berapa ya? Saya nulis itu ya 2014 akhir ya, di pergantian 2014 ke 2015 itu saya mencoba untuk menulis. Mas saya nggak bisa nulis sih, ya nggak harus nulis gitu. Ini satu contoh dari saya. Ketika saya berada di rumah dalam waktu yang cukup lama, makanya saya lakukan adalah menulis. Nah, menulis itu bisa di mana aja. Anda bisa menulis di note, Anda bisa menulis di MS Word. Yang penting Anda nulis saja. Terus kemudian Anda juga bisa menulis di status. Ya, Anda bayangkan status saya yang sudah 3 tahun status saya. Ya, saya bikin status selalu panjang-panjang, manfaat, komennya banyak, ya, orang banyak yang dapat manfaat dari situ. Kemudian status tersebut dirangkum jadilah buku Jurus Rahasia Arli Kurnia, ya, Jurus Rahasia Arli Kurnia. Itu sebetulnya kumpulan dari status-status yang mulai dari 3 tahun yang lalu gitu ya. Dan itu buah pikiran saya, karena saya nggak pernah jiplak status orang atau misalnya kopas status orang di posting di Facebook, saya tidak. Tapi apa yang ada di pikiran saya tuangkan di status, jadilah buku. Saya juga menulis di e-book 30 hari bebas hutang beberapa tahun yang lalu, dan itu cukup viral waktu itu. Ya, jadi ingat, tulisan Anda kadang-kadang juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi jangan sepelekan apabila Anda punya minat ya untuk mengeksplor apa yang ada di dalam pikiran Anda atau menceritakan pengalaman Anda untuk berbagi pada orang lain supaya bisa lebih bermanfaat, maka Anda bisa menulis ya. Salah satu hal yang bisa dilakukan di rumah adalah salah satunya menulis. Oke, Mas, aku nggak pinter nulis, Mas. Oke, pinternya apa? Satu contoh misalnya, pinter masak. Anda bisa masak. Ya sudah, masak saja, ya. Masak. Masak itu bisa jadi produktif juga, ya. Masak, misalnya Anda bikin kue. Ya, kue apapun. Kuenya dijual, kalau Anda bisa bikin satu spesial, Anda bisa jual. Gitu ya. Kalau Anda bisa bikin macam-macam kue, misalnya, ya, ini kuenya macam-macam. Ya, Anda bikin kue, Anda pakai HP, ya, Anda pakai HP terus kemudian Anda taruh, Anda masak, Anda ini sambil Anda kasih keterangan, nah, cara yang bikinnya seperti ini, Anda bisa jadi YouTuber, gitu ya. Cuman bikin kue aja, Anda bikin 100 kue, 100 jenis kue misalnya, nggak usah 150 jenis kue, ya. Setiap hari Anda bikin, habis bikin terus Anda kasihin orang juga nggak apa-apa, nggak dijual kuenya nggak apa-apa, terus Anda posting di YouTube, orang dapat manfaat dari situ. Ya, Anda kan dikenal, gitu loh, ya. Itu powerful sekali. Tulisan saya kalau saya omongin jadi YouTube juga, gitu, ya. Ini bisa jadi YouTube, padahal cuma masak. Anda masak juga bisa jadi YouTube. Nah, ya. Jadi Anda bikin kue bisa jadi YouTube, Anda masak bisa jadi YouTube, ya, kuenya dijual juga bisa. Anda masak buka catering kecil-kecilan juga bisa. Intinya apapun bisa Anda lakukan di rumah bagi ibu-ibu ini. Contoh satu, ya, jahit. Anda bisa jahit. Anda bisa bikin pakaian. Pakaian itu macam-macam, ya. Anda juga bisa bikin jilbab. Anda bisa bikin jilbab. Anda bisa bikin baju. Anda bahkan bisa bikin sarung.
macam-macam jahit itu macam-macam. Bahkan sekarang ada juga bisa jahit. Nah ini di salah satu grup saya itu sekarang baru rame karena ini musim virus ya. Itu masker kain, ya. Wah, kain kaos, bahan kaos itu jadiin masker, manfaat juga gitu, ya. Dijual laku juga, ya. Seperti itu. Jadi hal produktif salah satunya menjahit. Nah, kita lihat nih komentar-komentar yang ada di Instagram saya. Instagram sudah ada komen belum? Ini barusan saya bikin status soalnya. Oh, udah lumayan banyak nih. Oke, baca buku. Baca buku. Salah satunya baca buku. Terus apa lagi nih? Ngaji, Mas. Jualan online. Wah, salah satunya bisa kita bikin jualan online. Apa lagi? Dropship. Ya. Banyak idenya nih. Oh, ngoding, bikin aplikasi. Wah, yang bisa coding, bikin aplikasi. Menanam buah dan sayur. Menanam buah dan sayur. Oh, bagus ini, ya. Kemudian memelihara ternak. Ternak macam-macam, ayam boleh, yang kecil-kecilan, kambing boleh, ikan boleh. Oh. Banyak hal saudara, banyak hal produktif yang bisa Anda lakukan, ya. Banyak sekali. Yuk, sekarang kita lihat Facebook ya. Facebook komennya apa nih? Saya juga pasang status di Facebook soalnya. Baru aja ya, baru 15 menit yang lalu sebelum saya nyetel video di Facebook ini saya bikin jualan pentol ya. Saya ngisi waktu senggang masak, utamanya tetap jualan online. Apa nih? Order and skincare, belum direspon. Ya, nanti biar direspon nih. Belajar masak sama ibu, apalagi berkebun, ya. Banyak nih. Menanam cabai, tomat, insya Allah usaha kecil-kecilan. Ya. Baca buku. Cari pasir mas, kebetulan rumahku desa dekat sungai. Wah, jahit masker dari kain. Tadi tahu. Apa lagi? Berkebun. Apalagi nih? Belajar bikin resep kuliner. Oke. Bikin makanan ringan untuk dijual. Bikin peyek Mas Arli. Oke, ya mantap sekali. Mana lagi nih? Nggak ada ide bang, libur. Ya nggak ada ide, lihat komentar orang nih. Pasti Anda akan ide. Sembako online. Apalagi? Bagi-bagi masker yang terbuat dari kain dan bikin sendiri. Wah, itu lebih sedekah ya. Bisnis kecil-kecilan, jualan online. Nah, belajar agama, apalagi ternak ayam dan bebek. Saudaraku sekalian, saya perlu sampaikan untuk Anda bahwa jangan berkecil hati. Jadi seandainya Anda disarankan untuk di rumah, Anda punya income harian, Anda mungkin berpikir, kalau saya di rumah terus saya makan apa gitu. Ya. Kalau saya di rumah terus saya makan apa? Saudara sekalian. Bertahun-tahun yang lalu. Ya, saya kasih tahu Anda, bertahun-tahun yang lalu saya di rumah. Bertahun-tahun yang lalu. Saya do something itu di rumah. Nulis lah, saya jualan lah gitu. Jualan online sebisanya. Saya bahkan sempat posting-posting di grup, saya jualan penguat sinyal, saya jualan penghemat BBM, ya saya jualan macam-macam. Istri saya jualan kue dari rumah. Waktu itu pakai BlackBerry Messenger. Ya, jualan kue, jualan sabun dari rumah. Saudaraku sekalian. Jadi jangan berkecil hati. Banyak hal produktif yang bisa kita lakukan di rumah. So, pada saat terjadi hal seperti ini, ya terus kemudian Anda disarankan untuk di rumah, oke lah, mungkin Anda belum terbiasa. Ya mungkin Anda belum terbiasa. Tetapi jangan langsung menutup satu kemungkinan baik. Ya, jangan langsung menutup. Gitu. Anda saat ini mungkin sedang bekerja, ya, kebiasaan bekerja di kantor, kebiasaan misalnya bisnis di toko misalnya, saya nggak tahu. Tapi banyak orang seperti saya yang dari rumah saja bisa menghasilkan sesuatu. Memang tidak bisa langsung besar, tetapi kalau Anda mau memulai sekarang dari kecil dulu,
Anda memulai sekarang dengan sepenuh hati, dengan penuh rasa syukur. Ya. Lakukan dulu dari kecil, terus menerus. Insya Allah satu ketika nanti hasilnya bisa besar. Saya doakan itu. Jadi saudaraku sekalian, jangan berkecil hati apabila Anda sedang di rumah, ya, tidak ngapa-ngapain. Ya, bukan berarti kita rebahan saja, ya, nonton TV, no, ya, saya nggak pernah nonton TV. Oke, yang saya lakukan adalah apa hal produktif yang bisa saya lakukan sehingga bisa menghasilkan sesuatu, ya, karena saya laki-laki, ya, kepala keluarga, punya sebuah kewajiban, tanggung jawab, yaitu menafkahi. Nah, di rumah pun tetap bisa, ya, optimis, kita sama-sama. Optimis dan jangan berkecil hati, jangan menutup kemungkinan baik. Ya, selalu ada jalan di setiap kesulitan. Demikian, semoga Allah SWT memberikan Anda rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat seperti ini menjaga kesehatan sangat-sangat penting. Istirahat yang cukup, makan yang teratur, dan kemudian tetap berolahraga, ringan-ringan aja. Ini nih, suplemen, kalau saya pakai Oxy. Cukup 2 tablet sehari. Ini mengandung ekstrak manggis dan kemudian ekstrak tomat. Kaya akan vitamin E, vitamin C. Ingat, karena 2 vitamin ini adalah vitamin utama untuk membentuk kekebalan tubuh. Ya, jadi ikhtiarnya jaga kesehatan, suplemennya penting banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Awalnya saya sebelum memakai Klinos, saya memakai produk BBM jenis Pertalite dengan mengisi BBM sebesar 300.000 dengan kapasitas tangki 39,21 liter. Awalnya mobil saya hanya mampu menempuh jarak 470,8 kilo ya. Namun setelah memakai produk Klinos, mobil saya dengan mengisi BBM sebesar 300.000 Pertalite dengan jumlah konsumsi tangki BBM sebesar 39,21 liter juga. Mobil saya mampu menempuh jarak sejauh 443,7 kilo. Bisa dilihat. Artinya di sini ada kelebihan konsumsi BBM sejauh 72,9 kilo ya. Hal ini sangat membantu saya dalam perjalanan dan menghemat BBM. Saya sarankan untuk teman-teman agar tidak ragu-ragu untuk memakai produk Klinos. Klinos mantap.